Halo, perkenalkan nama saya Serlia Pramesti. Di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial. Yang pertama, penjelasan dan makna perubahan sosial. Perubahan sosial atau perubahan sosio-budaya dalam masyarakat memiliki keterkaitan dengan proses pendidikan. Terdapat hubungan dialektis antara pendidikan dengan transformasi sosial. Struktur dan sistem organisasi pendidikan yang semula bersifat sentralistik mengalami penggeseran. Seiring dengan tuntunan reformasi pendidikan yang menghendaki pendekatan desentralisasi, maka perlu mewujudkan otonomi pendidikan. Dalam pengertiannya yang luas, pendidikan memainkan peranan yang semakin besar dan penting untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara kita hidup dan bertindak. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat. Progres yaitu kemajuan atau regres yaitu kemunduran, dan manifest yaitu kentara, atau latent yaitu tersembunyi. Setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat selalu memunculkan resiko kehidupan sosial atau ketidakpastian sosial. Tatanan sosial yang baru atau modern lebih menekankan pada rasionalisasi yang bersifat progresif dalam dunia kemasyarakatan. Dalam pedagogi kristis, individu diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu merefleksi diri sekaligus melakukan transformasi sosial dalam kehidupannya. Mereka perlu dididik supaya menguasai serangkaian pengetahuan yang penting dalam hidup melalui pengetahuan yaitu kognitif, menguasai keterampilan yaitu psikomotorik, melalui latihan dan memahami nilai yaitu afektif, melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kehidupan. Pedagogik mestinya berfokus pada persiapan generasi yang mampu memahami dan mampu menjalani tugas kehidupannya kelak dalam menghidupi diri mereka sendiri. Dapat hidup secara bermakna, bahkan memuliakan kehidupan. Itulah makna pendidikan antisipatoris menurut Mostar Buchkori 2001. Kedua yaitu dampak perubahan sosial akibat teknologi. Dampak perkembangan teknologi baru terhadap proses belajar dari The Next Generation TILAR 2002 ini antara lain adalah 1. Interaktif. Budaya interaktif membutuhkan proses belajar mengajar yang berbeda karena pembelajar tidak lagi bersifat pasif melainkan aktif. Pembelajar dapat dengan leluasa berinteraksi dengan sesama pembelajar maupun pakar, baik secara langsung maupun menggunakan perangkat internet. 2. Partisipasi. Dalam proses interaksi tersebut, si pembelajar merupakan partisipan, bukannya objek yang hanya menerima segala sesuatu tanpa kritik. 3. Diskursus. Dalam proses interaktif tersebut, si pembelajar secara aktif mengadakan diskursus mengenai segala sesuatu yang dikemukakan dalam gambaran di dunia maya. Dengan adanya perkembangan multimedia pembelajaran, bukan berarti interaksi tatap muka serta-merta ditinggalkan begitu saja. Betapa majunya pendidikan di suatu masyarakat. Interaksi tatap muka secara langsung antara pendidik dengan peserta didik tetap perlu dilakukan karena interaksi dalam pembelajaran tak ubahnya interaksi humanis antara manusia yang melibatkan berbagai nilai karakter. Media apapun tidak dapat menggantikan peran manusiawi tersebut, melainkan hanya sebagai instrumen penggayaan saja. Contoh di SD yaitu dulunya tidak memiliki bangunan perpustakaan atau ruangan perpustakaan, namun sekarang sudah memiliki perpustakaan. Dulu juga tidak dapat mengakses internet karena belum boleh digunakan karena masih kecil. Sekarang sudah diperbolehkan untuk anak usia yang dalam masa pendidikan SD. Dan terus SMP dulunya
kelas-kelas itu cuma sedikit, namun sekarang adanya bangunan-bangunan untuk ruangan kelas-kelas yang baru. Dan dulu tidak memiliki WC siswa, namun sekarang sudah memiliki WC siswa, dan juga memiliki kantin yang lumayan luas. Dan terus SMA dulu gurunya cuman ya sedikit, namun sekarang sudah lumayan banyak, dan ada fasilitas baru. Nah, terus ya mungkin itu saja contohnya. Ketiga yaitu berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam menyongsong perubahan sosial. Diperlukan sejumlah keterampilan sebagai berikut. 1. Digital age literasi meliputi A. Kemahiran bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris dan berhitung diperlukan untuk pekerjaan dan mengembangkan pengetahuan di era digital. B. Pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep dan proses ilmiah diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan sipil dan budaya, dan produktivitas ekonomi. C. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah ekonomi, perubahan kondisi ekonomi, dan kebijakan publik. D. Pengetahuan tentang apa itu teknologi, cara kerjanya, apa tujuannya, dan bagaimana penggunaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. E. Kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan, menghargai, dan membuat gambar dan video dengan media konvensional dan maupun media abad 21 dengan cara berpikir yang maju untuk komunikasi, mengambil keputusan, dan pembelajaran. F. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi di berbagai media, mengenali kapan informasi dibutuhkan, mencari, mensintesis, dan menggunakan informasi secara efektif, serta menggunakan teknologi, jaringan komunikasi, dan sumber daya elektronik. G. Kemampuan untuk memahami dan menghargai persamaan dan perbedaan dalam hal kebiasaan, nilai-nilai, dan keyakinan budaya sendiri maupun budaya orang lain. H. Pengakuan dan pemahaman tentang keterkaitan antara organisasi-organisasi internasional, negara bangsa, entitas ekonomi, publik dan swasta, kelompok sosial budaya, dan individu di seluruh dunia. 2. Inventive thinking. A. Kemampuan beradaptasi dan mengolah kompleksitas. B. Pengaraan diri. C. Rasa ingin tahu, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko. D. Pemikiran dan penalaran yang tinggi. 3. Effective communication. A. Bekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan interpersonal. B. Tanggung jawab personal, sosial, dan kemasyarakatan. C. Komunikasi interaktif. 4. High productivity. A. Kemampuan menentukan prioritas, perencanaan, dan pengolahan hasil. B. Penggunaan peralatan secara efektif. C. Kemampuan untuk menghasilkan produk kualitas tinggi. Berbagai keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh setiap generasi yang hidup di era digital, sehingga mereka memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan di abad 21. Keempat yaitu peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Perannya yaitu 1. Keteladanan, 2. Pembiasaan, 3. Pengalaman, 4. Hadap masalah dan pemecahannya, 5. Klarifikasi nilai, 6. Pemikiran reflektif, 7. Berpikir kritis, 8. Berpikir kreatif, 9. Interaksi dialogis dan keterbukaan antar generasi, 10. Antisipasi melalui tindakan prevensi, 11. Adanya keterlibatan generasi muda sebagai subjek dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat. Berbagai alternatif model di atas dapat dimodifikasi melalui dengan kebutuhan. Di era digital ini, lebih tepat jika orang tua memposisikan generasi muda sebagai partner dialog, bukan subordinat, sebagai subjek, bukan objek,
yang proaktif bukannya pasif, sehingga generasi muda memiliki peran partisipatif dan emansipatoris, atau adanya keterlibatan sebagai subjek. Fungsi pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial di era digital harus diubah dari reaktif menuju proaktif, bahkan antisipatif. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Reaktif, tindakan yang terjadi setelah adanya aksi. 2. Proaktif, memperkirakan perkembangan ke depan atas situasi dan kondisi serta permasalahan yang ada. 3. Antisipatif, mengondisikan situasi, kondisi, dan faktor menjadi lebih ideal. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.